Halo Sobat Gudang Desain, masih dari perumahan Aforia di Kemang, Bogor. Hari ini Gede mau kasih lihat kamu ada rumah yang keren nih. Rumahnya punya area dapur cantik yang berbatasan langsung dengan area halaman belakang yang asri seperti ini. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah mungil bergaya industrial di atas lahan 6x15 meter. Nah, yang sedang kita lihat ini adalah tampilan depan rumahnya. Rumah ini khususnya di bagian atap mengadopsi rumah ala Skandinavian. Kemudian kalau kita lihat di bagian badan rumahnya, di sini menggunakan kombinasi dua warna dengan permainan tali-tali air. Di bagian sisi depan kiri akan ada dua buah bukaan jendela yang mengarah ke bagian area tangga yang akan membawa kita ke lantai 2 nanti ya. Kemudian rumah ini tuh punya beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama ada di bagian halaman depannya nih. Gede akan jelaskan sebentar ya. Area halaman yang luas tadi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang terbesar sebagai area carport berukuran 5x4,5 meter yang berkapasitas 2 mobil city car. Lalu kemudian tepat di sebelahnya sejajar dengan carport yang tadi dibuatlah satu buah taman berukuran 1x4,5 meter yang tentunya berfungsi sebagai area resapan di rumah yang sedang kita lihat ini. Berlanjut kemudian kalau kita mendekat ke badan rumah, tepat di atas teras ada coran beton yang di-cover dengan panel kayu di bagian bawahnya yang melindungi area pintu masuk utama ke dalam rumahnya. Lalu kalau kita lihat juga tepat di sebelah pintu masuk utama ada bukaan jendela besar yang menggunakan pasangan aluminium Alexindo atau setara di bagian kusennya. Penggunaan kusen aluminium pastinya memastikan Agandasista nggak perlu khawatir lagi tentang serangan rayap di rumah yang akan Agandasista tempati ini. Berlanjut kemudian sesaat sebelum kita masuk ke rumah akan ada area teras berukuran 3,75 dikali 1,5 meter. Nah sekarang kita masuk dan kita lihat bagian dalamnya yuk. Ketika kita melangkah masuk ke dalam rumah, kita akan disambut oleh sebuah ruangan utama yang memiliki ukuran 3,5 dikali 5 meter. Ruangan utama ini dirancang untuk memenuhi dua fungsi ruangan yang berbeda ya. Di bagian depan berfungsi sebagai ruangan keluarga yang nyaman, disusul kemudian di bagian belakangnya akan ada area dapur yang cantik. Keduanya didesain secara open space ya. Nah, kita akan lihat satu persatu dua ruangan ini, kita mulai dari ruangan keluarga yang di depan. Untuk area ruangan duduk keluarganya ini dibuat dengan ukuran 3,5 dikali 2 meter. Lebarnya yang 2 meter ini masih bisa disesuaikan ya. Di rumah contoh yang sedang kita lihat ini memang dapurnya dibuat lebih besar dibandingkan dengan ruangan keluarganya. Untuk area dapurnya sendiri ini dibuat dengan ukuran 3,5 dikali 3 meter, di mana area dapur ini memiliki dua keunggulan yang menarik. Keunggulan yang pertama ada tepat di bagian belakang dari dapurnya, bukaan pintu geser kaca yang membawa kita ke area halaman belakang. Dan keunggulan yang kedua, dapur ini dilengkapi dengan sebuah table island yang pastinya membuat kabinet dapurmu terlihat jadi lebih mewah. Nah berlanjut kemudian pindah ke bagian seberangnya ke sisi kiri rumah akan ada dua ruangan yang kita lihat lagi, yaitu area kamar tidur yang pertama dan area tangga menuju ke lantai 2-nya. Khusus untuk area kamar tidur yang pertama ini, pada rumah contoh yang sedang kita lihat, didesain dengan alternatif desain yang berbeda, yaitu sebagai area ruangan kerja. Dilengkapi juga dengan sebuah bukaan pintu geser kaca ke arah taman di belakang, ini adalah ruangan kamar yang dialihfungsikan sebagai ruangan kerja. Ruangan ini didesain dengan ukuran 2,5 kali 3 meter, yang mana desainnya bisa kamu pakai jika sementara kamu hanya butuh 2 kamar tidur. Dengan perubahan satu kamar jadi ruangan kerja ini, kamu jadi dapat ruangan tambahan yang multifungsi untuk bekerja ataupun bersantai. Setelah kita melihat area ruangan keluarga, dapur dan juga satu buah area kamar tidur yang dijadikan kantor, sekarang kita bergerak lagi ke bagian paling belakang yuk. Nah, ini adalah keunggulan kedua yang dipunyai di rumah yang sedang kita lihat ini, yaitu sebuah area halaman belakang yang luas yang didesain dengan ukuran 6 dikali 4 meter. Area halaman belakang ini juga menjadi arah bukaan dari dua ruangan yang ada di depannya, yaitu area ruang kerja dan juga area dapurnya tadi. Area halaman belakang yang luas ini terbagi menjadi dua bagian. Di bagian belakang kiri rumah dilindungi dengan sebuah kanopi di bagian atasnya. Didesainlah satu buah area ruangan makan terbuka di bagian belakang kiri rumahnya ini.
Area ruangan makannya dibuat dengan ukuran 3,5 dikali 4 meter ya. Dengan adanya area ruangan makan terbuka di belakang, kamu jadi punya opsi untuk mengadakan acara barbeque ataupun pesta taman di bagian belakang rumahnya ini. Atau bisa juga nih jika ada yang berpikir bagaimana kalau kita pindahin aja KGD, dapur yang di dalam ke bagian belakang rumahnya ini. Nah itu juga bisa jadi ide yang menarik ya kak. Apalagi tepat di sebelahnya ini ada area taman yang dibuat dengan ukuran 2,5 dikali 4 meter yang pastinya akan cocok-cocok aja kalau berdampingan dengan area dapur dan ruangan makan yang ada justru di sampingnya. Sementara untuk ruangan keluarga di bagian dalam rumah jadi bisa dibuat lebih besar lagi. Setuju nggak sama idenya? Coba komen di bawah ya. Berlanjut kemudian, sebelum kita naik ke atas ada satu ruangan yang belum Gede kasih lihat nih, yaitu area kamar mandi yang pertama. Area kamar mandi yang dilengkapi dengan wastafel di bagian depannya ini didesain dengan memanfaatkan ruangan yang terbentuk di bagian bawah tangga menuju ke bagian lantai 2-nya. Area kamar mandinya sendiri didesain dengan ukuran 2,25 dikali 1,35 meter yang dilengkapi dengan area shower dan juga satu buah kloset duduk. Nah, setelah Gede kasih lihat area kamar mandi, berarti udah lengkap nih. Keseluruhan ruangan di lantai dasar sudah Gede kasih lihat, dan sekarang saatnya kita naik ke bagian lantai 2 rumah kali ini. Kita akan naik ke bagian lantai 2 melalui area tangga yang dibuat dengan ukuran 2,25 dikali 3,5 meter. Di area tangga ini ada 2 buah bukaan jendela dari arah depan rumah yang membantu penerangan ke bagian tangganya ya. Kemudian sesampai kita di lantai 2, kita akan melihat satu buah koridor berukuran 1 dikali 2,5 meter, yang mana koridor ini akan membawa kita ke 2 ruangan yang ada di lantai 2, yaitu area kamar tidur anak dan juga area kamar tidur utama di bagian ujung koridornya. Kita akan lihat dulu area kamar tidur anaknya ya. Ini adalah area kamar tidur anak yang dibuat dengan ukuran 2,75 dikali 3 meter. Kamar tidur anak ini pada rumah contoh yang sedang kita lihat didesain dengan menggunakan ranjang susun, di mana di bagian atas digunakan sebagai area tidurnya. Sementara untuk di bagian bawah ranjangnya sendiri, pada rumah contoh yang kita lihat ini didesain sebagai tempat belajar yang berdampingan dengan satu buah lemari baju yang ada di seberangnya tuh. Dan yang lebih kerennya lagi dan sekaligus menjadi keunggulan ketiga di rumah yang sedang kita lihat ini adalah di setiap kamar-kamar tidur yang ada di lantai 2 memiliki area kamar mandinya sendiri. Termasuk di area kamar tidur anak ini ada area kamar mandi yang didesain dengan ukuran 1,5 dikali 3 meter. Dari penataan furniture yang ada di bagian dalam dari kamar mandinya, Gede bisa simpulkan kamar mandi ini didesain menjadi 2 bagian ya. Ada area kering dan area basah. Untuk area keringnya ini diletakkan satu buah kloset duduk dan juga wastafel sesaat kamu masuk ke bagian dalam dari area kamar mandinya. Jadi baik wastafel maupun kloset duduk itu akan berada di area kering. Sementara untuk area basahnya akan ada shower berada tepat di bagian ujung dari kamar mandinya ya. Kalian tinggal tambahkan saja sekat berupa sebuah kaca tempered yang memisahkan kedua ruangan ini. Nah, setelah kita melihat area kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur anaknya, kita akan kembali lagi ke area koridor untuk kita menuju ke area kamar tidur utama yang berada di ujung koridornya ini ya. Area kamar tidur utama ini juga menjadi keunggulan keempat di desain rumah yang sedang kita lihat hari ini karena ukurannya dibuat besar dengan total ukuran 4,5 dikali 3 meter. Jarang loh rumah di perumahan memiliki area kamar tidur utama yang besar seperti ini. Kemudian di rumah contoh yang sedang kita lihat ini juga di bagian kepala ranjangnya dikombinasikan pasangan cermin bron yang dilengkapi dengan lampu ngumpet di bagian belakangnya sehingga membuat tampilan kamar tidur utamanya jadi semakin mewah. Ini bisa kamu contoh kalau kamu nanti ambil unitnya ya. Kemudian yang membuat area kamar tidur utama ini terlihat semakin keren ada di bagian plafonnya. Kamu bisa lihat ada permainan drop ceiling yang dikombinasikan dengan beberapa titik lampu downlight di sekelilingnya yang membuat tampilan di kamar tidur utama ini semakin mewah. Apalagi kalau di bagian dindingnya kamu lihat lebih dekat. Sebentar ya kak, Gede zoom dulu. Nah, di bagian dindingnya ini kamu lihat ada pemasangan list-list molding yang membuat area kamar tidur utama ini terasa semakin elegan. Berlanjut kemudian pindah ke bagian sisi seberangnya, tepatnya di bagian kaki ranjang, diletakkanlah satu buah lemari baju yang berdampingan dengan satu buah meja riasnya.
Untuk pembuatan lemari baju dan meja rias seperti ini, kalau kamu ada dananya bisa pilih menggunakan kayu solid ya. Namun kalau dananya terbatas, boleh juga kok menggunakan multiplex yang di finish dengan HPL. Nah, kalau Agana kita lihat juga, tepat di bagian samping dari meja riasnya, ini ada bukaan jendela yang mengarah ke bagian atas dari taman yang di belakang tadi tuh. Nah, kemudian untuk melengkapi area kamar tidur utamanya yang sudah keren, di dalam kamar tidur ini juga diletakkan satu buah area kamar mandinya sendiri. Posisikan menuju ke kamar mandi ini berada di sebelah kanan dari pintu masuk ke dalam kamar ya. Untuk area kamar mandinya dibuat dengan ukuran 2 meter dikali 2,5 meter, yang mana desainnya sama seperti di kamar mandi di kamar tidur anak tadi. Ada area kering dan basah ya. Untuk area showernya sendiri ini dibuat dengan total ukuran 1 dikali 1,5 meter, di mana kemudian tepat di bagian depannya ada area kering yang didesain dilengkapi dengan satu buah meja wastafel yang berdampingan dengan area kloset duduk tepat di sebelahnya. Dan karena kita sudah lihat area kamar mandinya, berarti keseluruhan ruangan sudah Gede kasih lihat. Untuk kamu yang tertarik dan mau tanya-tanya ada promo menarik apa untuk penonton Gudang Desain, bisa langsung klik aja ke nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Dan pastikan juga kamu jangan kelewat, karena minggu depan Gede udah siapkan rumah yang super keren seperti yang sedang kamu lihat ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!